Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Haleluya. Pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kita puja, kita sembah, ya, kita puji. Dia ada bersama dengan kita yang hadir di tempat ini, di gereja ini, ya. GPKD IJRB juga hadir di rumah jemaat yang sedang bagi jemaat yang sedang mengikuti secara online. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua merindukan agar setiap hari, setiap saat kita terus mengalami perkara-perkara dahsyat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana memilih pikiran yang benar. Jadi tema khotbah hari ini yaitu memilih pikiran yang benar. Ya, kita mau baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Sudah temukan? Atau kalau tidak di slide sudah tertulis ya. Jadi kita mau berbicara tentang memilih pikiran yang benar. Oke, saya akan berikan apa-apa dalam hitungan yang ketiga, kita bersama-sama ya. 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia adalah rasul besar yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, ketika dia berada di dalam pelayanannya ya, dia ingin menyatakan kepada orang-orang yang dilayani bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Allah yang perkasa dan dahsyat dan luar biasa, yang mampu untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu dia berbicara kepada jemaat di Korintus ya, dikatakan bahwa di dalam dia berbicara kepada jemaat di Roma ya, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ini ya. Dia berbicara kepada jemaat di Roma bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berbicara atau aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Artinya dia berbicara kepada setiap orang yang sudah terkumpul, yang sudah terhimpun, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia menyatakan bahwa Yesus mampu mengubah setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ya. Karena itu kan kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dikatakan begini ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi maksud Paulus dia berbicara kepada jemaat di Roma ini agar supaya mereka mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalami perubahan tanpa mereka percaya kepada Yesus. Karena perubahan di dalam kehidupan karakter mereka atau kehidupan karakter seseorang hanya dimampukan karena dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dia berbicara di dalam ayat yang ketiga, dia mengingatkan, menasihatkan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Dan di dalam ayat yang kedua kan dia mengingatkan agar supaya orang percaya kepada Tuhan mengalami sebuah perubahan di dalam pikirannya.
sehingga harus memikirkan yang positif. Amin. Nah, saudara, kita harus mengalami perubahan di dalam pikiran kita. Ya, banyak orang sebelum percaya kepada Tuhan, hidup pikirannya itu selalu memikirkan yang negatif-negatif. Ya, tetapi Paulus menginginkan agar supaya kita memiliki pikiran yang positif. Ya, kalau saya pajangkan ini ada dua orang itu wajahnya sebenarnya kalau kita lihat itu berbeda wajahnya ya, yang negatif dan positif. Kita tinggal Bapak Ibu Saudara pilih mana yang kira-kira cocok dengan kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berbicara memilih pikiran yang benar. Nah, saudara, hal yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen ya, bahwa kebanyakan Bapak Ibu Saudara sebenarnya terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, terjadinya sebuah peperangan ya. Sebuah peperangan di mana? Ya di pikiran kita, ya kan? Mengapa terjadi sebuah peperangan? Jadi bukan memperebutkan Bapak Ibu Saudara harta benda gitu ya, memperebutkan materi, tetapi peperangan yang sering melanda pikiran manusia adalah Bapak Ibu Saudara yang terus bergejolak dalam pikiran itu memperebutkan area atau area-area dalam pikiran. Makanya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menyadari apa yang Paulus inginkan agar supaya kita mengalami pembaharuan pikiran. Karena Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita memilih ya, itu peperangan yang melanda di dalam kehidupan kita itu, ya seperti saya katakan tadi kan, itu bukan memperebutkan harta kekayaan, tetapi memperebutkan pikiran kita, ya, memperebutkan kita. Iblis tahu bagaimana dia menghancurkan kehidupan orang percaya supaya ikut dia, ya. Bapak Ibu Saudara, dia memperebutkan pikiran, area pikiran kita ya. Saudara, ada kisah seorang kakek, Bapak Ibu Saudara, seorang kakek bercerita kepada seorang cucu. Dia berkata kepada cucunya, "Nak, ada dua serigala, ya, dua ekor serigala. Yang satu jahat dan yang satu baik. Serigalanya ada dua. Kalau menurut kamu, kalau mereka bertarung, siapa yang menang?" Nah, si cucunya mikir kan, siapa kira-kira yang menang ya? Serigala yang jahat atau serigala yang baik? Nah, si cucunya ini lama mikir gitu kan, nggak ketemu jawabannya. Langsung si kakek bilang, "Nah, yang akan tampil sebagai pemenang adalah dia yang sering kamu kasih makan." Jadi yang akan menang adalah dia yang sering kamu kasih makan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sering atau mungkin banyak yang terus melintas di dalam pikiran kita, yang terus berkecamuk di dalam pikiran kita tentang hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif. Yang mana yang sering kita kasih makan, nah dia yang pasti akan menang. Kalau kita berpikir, saya tidak bisa, mau disuruh apa-apa, saya tidak bisa, mau nggak melayani Tuhan, saya nggak bisa. Atau mau nggak melayani Tuhan? Ya, dalam pikir saya pasti bisa. Saya pasti bisa karena Tuhan yang memampukan. Nah, saudara, kalau kita terus dikatakan saya tidak bisa, pasti yang terjadi apa? Kita tidak akan bisa. Karena itu yang kita pikirkan. Ya, mau disuruh apa-apa, saya nggak bisa. Ada anak-anak kan disuruh, "Nak, cuci piring ya, bantu orang tua di rumah."
aduh nggak bisa, pikirin terus nggak bisa. Akhirnya nggak terjadi, karena dia pikir nggak bisa. Tapi kalau dia berpikir, oh iya saya bisa, dia akan belajar, betul? Jadi kita juga di dalam apapun yang kita mau lakukan, kita harus berpikir positif di dalam kehidupan kita. Karena untuk mengalami hidup bermakna, Bapak Ibu Saudara, kita harus menemukan kuasa pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya mengembangkan cara berpikir saja, melainkan juga harus memilih pikiran yang benar. Ya, mengapa kita perlu, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu waspada di dalam kehidupan kita? Ya, mengapa kita perlu waspada terhadap apa yang kita pikirkan? Karena Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa di dalam pikiran kita itu adalah sasaran pertama musuh. Ya, dikatakan sasaran pertama musuh kita adalah arena, ya, atau area pikiran kita, ya, yang terjadi di dalam peperangan. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, ini di pikiran kita, ya, dapat menentukan tindakan, sikap, dan karakter kita. Ini pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu pasti terjadi. Orang yang berpikir positif seperti itu, ya. Namun kita tidak hanya sekedar berpikir positif. Kita berpikir positif karena kita punya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah mengubah kehidupan kita. Saudara percaya bahwa Yesus sudah mengubah kehidupan saudara? Kalau Yesus sudah mengubah kehidupan kita, maka kita harus meyakini di dalam pikiran kita, kita meyakini di dalam kehidupan kita bahwa kita bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan, mencapai sebuah keberhasilan atau sebuah kesuksesan. Karena apa? Karena Yesus yang menuntun kehidupan kita. Saudara mau melihat sebuah kesuksesan, keberhasilan, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Dan apa yang kita pikirkan itu akan menjadikan tindakan kita, dan apa yang menjadi tindakan kita itu akan mengekspresikan kehidupan seseorang. Ya, jadi kehidupan kita misalnya, waduh, kita berpikir hari ini mendung, ya, mendung. Kalau ke gereja, waduh, nanti kehujanan. Seperti sekarang ini katanya kan pergantian cuaca, rawan sakit, ya. Kalau saya ke gereja nanti sakit, itu pikiran negatif, betul? Nah, jadi kalau kita mikir, nanti kalau saya ke gereja karena hari mendung, gerimis lagi gitu, atau gerimis gitu kan, nanti sakit. Akhirnya yang terjadi apa? Dia ke gereja atau di rumah saja? Di rumah saja, ya. Jadi apa yang dipikirkan itu akan mengakibatkan tindakan atau bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus waspada, ya, terhadap apa yang kita pikirkan. Ya, kita harus waspada terhadap apa yang kita pikirkan. Orang yang memikirkan ini, saya kasih contoh aja itu di dalam gambar saya. Nah, saudara memikirkan, orang kalau berpikiran yang positif, dia akan terus melangkah. Dia berpikir, saya bisa meloncat dan saya bisa menggapai hal yang ada di depan. Dan dia melangkah, dia tidak balik arah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, banyak godaan, banyak pertentangan di dalam pikiran kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bisa memenangkan pertempuran itu kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya, yang Tuhan janjikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita punya Allah yang dahsyat. Masa kita mau menjadi orang-orang yang tidak mengalami hal yang luar biasa? Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Amsal. Ingat Bapak Ibu Saudara, ya. Amsal 4 ayat 23, dia katakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan, katanya kan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Apa hubungannya hati dengan pikiran yang harus mengalami perubahan hidup? Nah, saudara, di dalam Markus 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Jadi dari hati seseorang
timbul semua pikiran jahat, ya, percabulan, pencurian, pembunuhan. Jadi semua hal-hal yang negatif itu, ya, muncul, timbul dalam hati manusia, ya kan? Ini dari hati orang timbul, kemudian segala pikiran yang jahat. Karena itu kita harus waspada, jaga hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya dapat menghasilkan atau memunculkan, menimbulkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang negatif. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, isilah hati kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu berbicara yang positif, ya. Firman Tuhan selalu membawa kita kepada satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan itu yang mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang di pikiran itu yang mempengaruhi. Apa yang ada di pikiran itu yang mempengaruhi. Pikiran kita itu seperti sebuah magnet, Bapak Ibu Saudara, ya. Apabila tertarik pada apa yang pikiran kita seperti sebuah magnet, apabila tertarik pada apa yang terus menerus kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Magnet itu kalau dia kan terus, kalau ada kumpulan paku-paku kita taruh magnet itu, dia cepat tarik, ya. Demikian juga pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu terjadi, ya. Kalau kita mikirkan kita orang-orang yang gagal, akhirnya kita menjadi orang-orang yang gagal. Tapi coba kalau kita mikirkan orang-orang yang sukses. Kalau orang-orang yang gagal, gagal, saya ini adalah orang gagal, pasti dia akan menjadi orang yang pesimis, tidak akan memikirkan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang negatif. Dia berpikir, udahlah, saya ini adalah orang yang gagal, saya tidak akan bisa berkembang, saya tidak akan maju. Tapi orang-orang yang berpikir positif, dia akan berpikir bagaimana saya bisa melangkah dan bisa meraih apa yang saya inginkan, ya. Dan itu pasti kita melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikiran? Ini apa yang dipikiran itu mempengaruhi pikiran kita, ya. Karena itu pikirkan hal-hal yang positif. Amin. Orang-orang yang berpikiran yang positif, Bapak Ibu Saudara, lihat, ya. Senang nggak lihat orang yang punya wajah ceria, senyum. Jadi saya juga kalau datang di gereja itu kalau ketemu Bapak Ibu Saudara yang cerah, wah senang kan lihat, wah ini orang, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau ketemu saya, wah senang gitu, wajah dengan ekspresinya ceria, senang. Saya yang melihat Bapak Ibu Saudara dengan wajah ceria, saya senang. Tapi coba Bapak Ibu Saudara ketemu saya dengan wajah baru masuk, nggak ada ini kan. Tapi coba gimana kabarnya gitu, ya, selamat pagi, oh senang. Tapi iya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk berpikir positif, ya. Ada orang bilang, iya memang udah seperti itu karakternya. Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa berubah. Amin. Kita harus berpikir pikiran yang positif. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi emosi kita, ya. Kita berpikir mungkin, waduh, ini suami pulang larut malam, ini ada apa gitu, ya. Udah mulai pikiran yang positif, pikiran negatif atau yang positif, tergantung dari seorang itu, ya. Nah saudara, orang yang berpikir negatif, entah dia berpikir negatif terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, pasti Bapak Ibu Saudara, itu endingnya atau kita lihat akhirnya apa yang terjadi. Bisa terjadi pertikaian, permusuhan, ya. Bisa terjadi perkelahian karena emosinya yang memuncak, berpikir sesuatu yang tidak sesuai, berpikir sesuatu yang negatif, yang tidak benar terhadap pasangannya, terhadap suaminya, terhadap istrinya, atau terhadap anak-anaknya.
atau terhadap orang tua, tapi saya yakin dan percaya kita harus menjadi orang-orang yang positif, amin, dan akan menjadi orang-orang yang positif kalau pikiran hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Karena itu mari kita tidak hanya sekedar datang rajin ke gereja, dengar firman Tuhan, ya, tapi nggak dipikirkan firman Tuhan itu. Pikirkan, ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita setiap hari Minggu, setiap hari juga. Pikirkan, ya, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita diajak agar supaya kita hidup lekat kepada Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati, kata firman Tuhan, ya, supaya kita memiliki cara pikir kita yang baik, cara pikir kita yang benar, ya, sehingga ketika muncul pikiran negatif dan pikiran yang positif, kita dapat memilih pikiran yang positif, karena pikiran yang positif itulah yang benar di dalam kehidupan kita, amin. Jangan kita kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan itu jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya nyetir mobil, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya nge-Grab, Bapak Ibu Saudara. Saya berada di Mampang sana, terus bannya kempes, ban depannya itu kempes. Nah, kalau saya berpikir negatif, saya akan berkata, waduh, Tuhan itu jahat. Banyak penumpang, Bapak Ibu Saudara, karena hujan. Biasanya hujan itu banyak penumpang, Bapak Ibu Saudara. Orang hujan-hujan, banyak kempes. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Itu bagaimana ceritanya? Aduh Tuhan, apakah kalau orang yang berpikir negatif kan, Tuhan gak mau saya dapat uang yang banyak, betul gak ya? Orang lagi banyak penumpang kok saya jadi masalahnya begini. Tapi saya pikir, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang sempat terlintas pikiran, saya berada di daerah Mampang, siapa kira-kira yang bisa menolong saya gitu ya. Tapi akhirnya saya disadarkan, Tuhan tolong, ya, saya tidak ada siapa yang dekat di sini. Kalau mungkin di daerah Bonang, saya bisa telepon, halo Pak Op, lagi di mana? Karena dulu saya pernah juga mau maju mobil nggak bisa maju, Bapak Ibu Saudara, bisanya mundur. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya di Tesosro, saya mundur ke rumah Bapak Gembala itu di sektor 1B, mundur Bapak Ibu Saudara mobil karena nggak bisa maju. Coba Bapak Ibu Saudara mundur dari Tesosro itu, daerah Tesosro itu mundur. Saya dengan istri dan anak-anak waktu itu mundur, nggak bisa maju gitu kan. Terus ada lampu merah, saya stop di lampu merah di depan SMS itu ada lampu merah kan. Saya stop, orang pada nengok kan, ini mobil ini, yang lain maju, ini mundur gitu ya. Ini luar biasa ya. Nah, ini saya ceritakan Bapak Ibu Saudara yang di Mampang ini. Kemudian saya buka bannya, ya saya mau buka, saya ambil, saya mudah Tuhan tolong gitu ya. Saya buka ini hujan Bapak Ibu Saudara ya. Saya ambil payung, saya pakai ini, pokoknya saya udah dongkrak gitu, ininya saya udah bautnya saya udah buka. Pas saya mau keluarin roda depannya, nggak bisa Bapak Ibu Saudara, lengket gitu. Kenapa dia lengket gitu ya? Saya biasanya bisa gitu ya. Yang baru kali ini saya mengalami masalah ban kempes itu ban depan. Biasanya ban belakang langsung copot. Ini ban depan kok nggak bisa keluar gitu ya. Tuhan, gimana ini ceritanya? Ada orang di dekat situ. Saya bilang, Bang, itu bengkel yang terdekat di sini di mana? Oh nggak tahu katanya kan. Nah ternyata dia adalah orang pembantu rumah tangga di ini ya, di depan rumah itu. Saya lihat ada seorang bapak di situ pakai payung datang mendekat ke saya, cuma saya mungkin begini gitu ya. Saya lagi ini tapi singkat cerita nggak ada solusinya. Terus saya pikir, Tuhan, saya harus bawa pulang di mobil, mau rusak mau apa harus bawa pulang gitu ya. Masa saya mau tinggal di situ? Akhirnya saya bawa pulang. Saya bawa pulang lewatin dari komplek Mampang itu, rumah-rumahnya kan besar.
Sampai di lampu merah, saya di belakang saya itu ada mobil, klakson saya, saya pikir ada apa ini gitu kan. Nah pas hijau saya maju, saya berhenti, dia datang nih mobil, akhirnya dia keluar pakai payung. Ada apa Pak? Oh ya ini bannya itu kempes gitu ya. Terus dia bilang, ditambah angin aja. Terus saya bilang, tadi saya mau ganti bannya tapi nggak bisa Pak, saya ada ban serepnya tapi nggak bisa. Oh itu di situ ada bengkel, sini ikut saya Pak. Jadi saya berlawanan dengan bengkel. Itu jam 5 lewat, saya berpikir, waduh udah nggak ada bengkel buka kan. Akhirnya dia bawa Bapak Ibu Saudara. Sampai di bengkel dikasih angin, iya kan? Dikasih angin, terus ditambal ada bocornya gitu kan. Akhirnya jadi. Nah saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan ketika kita berpikir positif. Kita berdoa kepada Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, amin. Saya berpikir orang yang saya tidak kenal dia datang Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ini siapa ya. Saya lihat yang ketika saya lihat wajahnya, saya melihat wajahnya Mario Teguh. Saudara tahu Mario Teguh kan? Itu mirip Bapak Ibu Saudara kan. Saya, ini Mario Teguh nolongin saya gitu ya. Tapi pokoknya mirip gitu. Saya bilang aduh terima kasih Pak. Dia sudah menolong saya. Dan saya lihat dia adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong saya. Dan akhirnya saya bisa beraktivitas kembali. Jadi kita harus tetap berpikir positif. Dan ketika kita mengalami jalan yang buntu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membela, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi mari mulai dari pikiran kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita dipenuhi dengan hal apa? Mau belanja sesuatu nggak ada uang gitu ya. Perlu sesuatu, mau bekerja, mau usaha, semua nggak ada solusinya. Kita berpikir begitu. Tetapi Paulus kembali mengingatkan kepada kita bahwa mengajarkan kepada kita supaya kita berpikir positif. Ketika kita bilang, ketika kita mengalami kekurangan, ingat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa sih menjadi kebutuhan kita? Kita butuh sukacita, ya, butuh pekerjaan. Butuh apa yang kita makan, minum, pakai. Ingat, jangan kita bersungut-sungut. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti membela dan menolong kita. Karena janjinya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan rencana Tuhan. Pikirkan hal-hal yang apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan ya. Karena ini sebenarnya ada gambar tuh saudara. Ada sebuah kisah tentang seorang ibu ya. Ada kisah tentang seorang ibu yang lagi sedang bercakap-cakap dengan kawannya di ruang tamu rumahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang ibu itu bercakap-cakap dengan sahabatnya di ruang tamu rumahnya. Kemudian tiba-tiba terjadilah sebuah kebakaran di rumah itu. Dan anak-anaknya dan anak-anak sahabat itu ada di dalam kamar. Mereka sedang menonton TV Bapak Ibu Saudara ya. Mereka sedang bermain di dalam kamar. Ya. Kemudian terjadilah sebuah kebakaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian ibu ini berusaha untuk masuk dalam kamar untuk menyelamatkan anak-anak itu ya, 2 anak balita dan yang 2 lagi itu usia 7 dan 8 tahun katanya seperti itu ya. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini ibu menyelamatkan mereka. Akhirnya singkat cerita, keempat anak ini berhasil diselamatkan oleh ibu ini. Nah setelah anak ini berhasil diselamatkan, si ibu itu berada di dekat tempat kejadian itu. Nah orang-orang yang ada di sekitarnya datang dan
bertanya, kok ibu tenang-tenang aja? Ya, itu rumah sudah terbakar, barang-barangnya sudah ludes ya, motor ya, katanya komputer dan hal-hal lain yang menjadi miliknya di dalam rumah, hartanya di dalam rumahnya, itu sudah ludes semua. Tapi kok ibu tenang-tenang aja? Tetapi ibu berkata, bagaimana saya tidak tenang ya? Itu Tuhan masih bisa menolong saya untuk menyelamatkan kedua anaknya itu dan kedua anak sahabatnya itu. Kalau enggak, waduh, gimana kehidupan mereka? Ya, siapa yang bisa menggantikan nyawa mereka? Siapa yang bisa dicari di mana? Dia bilang, uang bisa dicari, harta bisa dicari, tetapi nyawa seseorang nggak bisa. Itu hanya pemberian Tuhan. Jadi dia tetap memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia melihat dengan perspektif pikiran yang positif ya. Karena apa yang terjadi, kalau itu atas izin Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa ya. Tuhan pasti akan menggantikan barang miliknya yang hilang itu, bahkan dengan berlipat kali ganda. Tapi jangan dengan bersungut-sungutan. Dia tidak bersungut-sungut. Nah, ibu ini tidak bersungut-sungut. Itu merupakan sebuah pilihan. Jadi banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari ya, belajar dari ibu itu. Dia adalah orang yang tidak suka menyalahkan Tuhan ya, tapi dia menerima kenyataan. Nah ini ceritanya ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus singkirkan pikiran negatif di dalam kehidupan kita. Nah, pikiran-pikiran kita itu harus mempengaruhi perasaan dan emosi kita ya. Jadi pikiran-pikiran kita itu mempengaruhi perasaan dan emosi kita. Karena itu harus disingkirkan pikiran-pikiran negatif. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa hanyut oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang akhirnya kita tidak bisa berdaya dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang pesimis ya, tapi orang yang pikirannya positif selalu orang-orang yang pikiran positif pasti dia akan selalu optimis dalam hidupnya. Dia selalu berpikir, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya hidup dan bernafas karena Tuhan. Saya akan diberkati oleh Tuhan hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus buang pikiran-pikiran negatif ya, tapi kita terus memikirkan, wah, alangkah bahagianya hidup saya ini karena saya hidup bersama dengan Tuhan. Saya bisa dicintai ya, saya bisa dicintai oleh istri, dicintai oleh anak-anak ya, bisa mencintai istri, bisa mencintai anak-anak, dan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mau menyenangkan orang lain ya, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Nah ini yang harus kita taruh di dalam pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ungkapan kan bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, betul? Kalau Bapak Ibu Saudara keluar bisa, kalau ada burung di udara nggak bisa kita larang. Tetapi kita dapat melarang burung bersarang pada kepala kita. Kalau burung mau nempel di kepala kita, kita bisa tepak dia, lari dia, kabur dia, betul? Jangan kita izinkan dia bersarang. Ini Bapak ini mengizinkan dia nempel di sini kan? Nah ini sekedar main. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita tidak dapat melarang, tetapi kita dapat melarang burung bersarang pada kepala kita. Pikiran-pikiran negatif setiap hari orang bilang terus berseliweran di atas kepala kita. Di pikiran kita sering kita mungkin muncul pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan dipiara Bapak Ibu Saudara ya, pikiran negatif. Ya. Setiap orang pasti setiap hari akan ada pikiran-pikiran negatif. Tetapi kita itu punya hak untuk mengusir dia. Dalam nama Yesus, pikiran yang negatif aku singkirkan.
aku ganti pikiran yang positif. Tapi bagaimana supaya pikiran negatif itu tersingkir? Sementara hati kita ini penuh dengan hal-hal yang negatif. Makanya intinya sebenarnya itu hati. Makanya pemazmur pernah berkatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dan dia katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi dalam hatinya pemazmur, dia menyimpan janji Tuhan agar dia tidak berdosa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Nah, hidup kita, hati kita kalau dipenuhi dengan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau yang masuk dalam pikiran dan hati kita itu perkara-perkara politik semua. Kalau kita ajak bicara politik, semua itu muncul. Saya tanya misalnya, yang sudah mendeklarasikan, misalnya kan, mendeklarasikan presiden tahun 2024. Bagi yang suka nonton ini pasti tahu, betul? Yang lagi viral-viral sekarang siapa? Ya, ada polisi bunuh polisi. Tahu? Kenapa? Dia sering nonton YouTube, ya kan? Bukan nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara nonton YouTube atau nonton atau baca media massa yang lain gitu ya. Ada kan, kalau dulu kan baca koran, sekarang nggak tahu itu udah nggak begitu laku kali ya korannya. Bisa lihat medsos, waduh. Nah, yang ada di dalam pikiran itu ya seperti itu yang lebih banyak. Tapi saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang terus memasukkan firman Tuhan ya lewat pikiran hati kita. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, makanya harus direnungkan firman Tuhan. Amin. Setiap hari Bapak Gembala kirim, ini harus kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus singkirkan pikiran negatif dalam pikiran kita. Pikiran kita itu mirip dengan sebuah komputer yang di dalamnya otak kita menyimpan setiap pikiran yang pernah kita pikirkan. Nah, seperti komputer kan, dia bisa menyimpan banyak file, ya, banyak hal yang bisa dia simpan. Sama dengan otak kita, ya. Kalau komputer memiliki memori yang terbatas, ini pikiran kita ini tak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kalau komputer kan terkadang itu memorinya berapa giga begitu ya, ada batasnya. Pikiran kita itu sungguh luar biasa, besar sekali, ya, bisa diisi apa aja, itu bisa merekam. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara sedang merekam apa yang sedang terjadi di gereja. Siapa yang berbicara, gayanya seperti apa, itu Bapak Ibu Saudara tahu, tersimpan. Nanti Bapak Ibu Saudara kan nanti pulang, wah ini si pengkhotbahnya, si pembicara ini seperti ini gayanya, tangannya begini, oh suka ya berkhotbah tapi kayak pesilat. Nah, ada Bapak Ibu Saudara ya, sampai Bapak Ibu Saudara ini aja, ini masih terekam dalam benak pikiran saya. Saya pernah menghadiri sebuah kongres gereja sel yang di di Sukabumi pada waktu yang lalu ya, tentang konferensi gereja sel. Datanglah si pembicara, seorang pastor dari Hong Kong. Kalau dia berbicara kayak pesilat. Saudara-saudara, kita harus lakukan hal yang untuk melawan musuh, kita harus sikat ya. Pokoknya dia pakai gaya begitu ya. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara tahu, kalau diingat itu ada gitu ya. Pokoknya dia semuanya, oh haleluya. Wah, dia pakai gaya. Jadi itu terekam. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, sekarang ini Bapak Ibu Saudara terekam. Jadi kemana saja Bapak Ibu Saudara itu bisa merekam perjalanan. Kemana Bapak Ibu Saudara bisa merekam apa yang terjadi di sana. Ya kan? Orang-orang yang ada di sana, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara tahu, ada yang kurus, ada yang gemuk gitu kan,
ada yang pakaiannya minim, ada pakaiannya berlebihan, nah itu kan, tebal tipis. Nah itu terekam semua. Nah tinggal tergantung dari kita bagaimana menyeleksi, memilih pikiran yang benar, ya. Kalau kita pikirkan hal-hal yang negatif, pasti itu kita akan nikmati terus. Kalau apa yang benar itu kita nikmati. Karena itu hari ini pikirkanlah pikiran yang benar, singkirkan pikiran yang negatif. Karena jika suatu pikiran yang menghancurkan tersimpan dalam komputer otak, tentunya kita harus dapat menekan tombol untuk tidak memunculkan. Saya punya pengalaman banyak masa lalu, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ada banyak hal. Itu masih tersimpan di dalam otak pikiran saya gitu ya. Kalau mau dimunculkan bisa. Makanya terkadang kalau bicara dengan sahabat-sahabat, muncul, kita bicara masa lalu, bernostalgia. Itu muncul semua seperti gambar gitu. Kita mulai bicara sama mereka. Oh, saya dulu begini. Saya melihat begini. Ya kan? Saya menikmati ini. Itu masa lalu. Dan tergantung dari kita memunculkan atau tidak. Kalau itu adalah hal yang negatif, lupakan itu. Amin. Kalau itu hal yang benar, sampaikan, tekan tombolnya kalau itu sesuatu hal yang benar untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang supaya orang bisa memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah kehidupan kita. Kita bilang, dulu saya seperti ini, ya, tapi sekarang saya melupakannya karena saya sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Sekarang saya memikirkan pikiran-pikiran yang benar, menaruh hal-hal yang benar di dalam pikiran saya. Karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan, karena itu singkirkan. Nah, selanjutnya mari kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar, ya. Saudara mau isi pikiran saudara dengan benar, hal yang benar, saudara? Kita harus mengisi pikiran yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita mungkin bertanya di dalam hati kita, ya, di manakah pikiran kita diletakkan? Di manakah pikiran kita diletakkan? Apakah kita meletakkan pada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif? Apakah kita masih memusatkan perhatian pada masalah-masalah kita? Kita masih memusatkan pada masalah-masalah kita, menempatkan hidup kita pada hal-hal yang negatif? Nah, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita harus mengubah kehidupan kita, ya. Dengan kasih karunia Tuhan berikan kepada kita, Tuhan memampukan kita untuk mengalami sebuah perubahan. Mari kita ambil keputusan. Katakan kepada Tuhan, saya mau mengalami perubahan hidup. Karena itu kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam gereja tidak selamanya kita hanya ingin untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang diberkati. Saya diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saudara mau diberkati? Sepanjang hidup diberkati? Saudara, itu memang kesukaan kita kan? Aku diberkati. Terus kalau kita sudah diberkati gimana? Kita bisa memberi, ya. Saya teringat dengan sebuah lagu, tapi itu hanya iklan saja di pikiran saya. Karena dia lewat begitu cepat sampai saya tidak teringat lagi. Bapak Ibu Saudara, ya, ada sebuah lagu memang maunya kita mau terima berkat, tapi kita lupa untuk beri ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan, bahwasannya kita tidak hanya sekedar mau menerima berkat Tuhan, pengajaran bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kita harus belajar tentang bagaimana kita
menyukakan hati Allah. Saudara mau menyukakan hati Allah? Jadi kita tidak hanya sekedar untuk datang ke gereja untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Kalau pendeta berbicara tentang kebutuhan jemaat, oh luar biasa, amin, amin. Tapi ketika pendeta atau pembicaranya berbicara tentang bagaimana kita harus menyukakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan dengan cara-cara yang benar, beribadah dengan benar, berperilaku dengan benar, kita mulai ngantuk. Tapi di sini nggak ada yang ngantuk, ya. Kalau berkat Tuhan, amin, kencang, ya, menyukakan hati Tuhan, mulai redup. Apalagi dikatakan akhir tahun kita mau Natal. Apakah dengan memberi kita menyukakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyukakan hati Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara yang mau menyukakan hati Tuhan? Dikatakan di dalam firman Tuhan, selama kita mau mencari kesukaan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Tetapi kita adalah hamba-hamba Kristus yang mau menyukakan hatinya. Amin. Kalau kita adalah hamba Kristus, kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Punya waktu untuk memuji dan menyembah Dia, punya waktu untuk melakukan, mentaati setiap kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak punya waktu untuk mentaati firman Tuhan. Kita berkata, nanti lihat, mungkin minggu depan saya bisa melakukannya. Jangan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kita berkata, ya nanti kalau sudah ada waktunya. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Amin. Kita mau menyukakan hati Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama kita. Kita datang di gereja karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Amin. Kalau kita, ya, menjadikan sebagai kebutuhan utama kita, ya, Tuhan sebagai kebutuhan utama kita, setiap ada kegiatan pertemuan dengan Tuhan kita mau. Amin. Diajak beribadah, amin, saya mau. Ibadah, nanti lihat, wah ini jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ayo Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita beribadah, ya. Nanti lihat ya Bapak Gembala kalau saya ada waktu, gitu ya. Nanti Tuhan juga bilang, ketika saudara bilang, saya mau diberkati Tuhan, Tuhan berkati aku, tapi dia tidak melaksanakan perintah Tuhan, kan? Tapi dia minta berkat. Tuhan bilang nanti dulu ya, tunda dulu. ditunda, akhirnya kita tidak mengalaminya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pilih kasih, karena firman Tuhan walaupun kita tidak menyembah Dia, katanya, ya, walaupun kita menjauhkan diri dari Dia, Dia tetap setia. Dia tetap ada bersama dengan kita, menunggu kita sampai kita sadar dan mau datang kepadanya. Ya, selama orang belum sadar, Yesus tetap ada di muka pintu hatinya, mengetok pintu hatinya, karena seperti firman Tuhan bilang kan dalam kitab Wahyu, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetok, ya. Barang siapa yang mendengarkan aku dan mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama dengan dia, menikmati hubungan kebersamaan. Amin. Nah, hubungan kebersamaan dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi hal yang penting yang harus kita yang kita lakukan, ya, yang harus kita usahakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hubungan kebersamaan dengan Yesus itu adalah hubungan yang diinginkan oleh Tuhan, karena itu hubungan yang kekal yang Tuhan mau, ya. Jadi kehidupan kekal bukan berarti nanti gitu, ya. Kehidupan yang kekal dimulai dari sekarang, ya. Dimulai dari kapan? Ya sejak manusia diciptakan kan, seharusnya kita harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai manusia roh, ya, roh yang kekal, dan Yesus merindukan kebersamaan kita dalam kekekalan, ya. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita.
Amin. Jangan sampai kita dipisahkan. Ada sorga, ada neraka, ya. Tapi Tuhan mau kita hidup bersama Dia, ya, di sorga. Di saat sekarang ini kita hidup bersama dengan Dia, dan sampai di sorga nanti, sampai selama-lamanya kita hidup bersama dengan Dia. Karena Dia adalah pribadi yang menjadi kebutuhan utama kita. Tanpa Dia, tanpa Yesus di dalam kehidupan kita, seharusnya kita berkata, aduh, saya tidak layak, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau ada Yesus di dalam diri kita, maka setiap hari kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai keluarga kita, bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan usaha kita, sehingga apa yang kita lakukan semua menyukakan hati Tuhan. Di rumah kita menyukakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan kepada setiap anggota keluarga kita, dan Bapak Ibu Saudara di pekerjaan juga kita menyukakan hati Tuhan dengan kita melakukan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan kita datang beribadah. Semua ini karena kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah yang patut kami puja, Engkau Allah yang patut kami sembah di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jadikan Dia sebagai kebutuhan utama kita.